Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Gusti dari kelas MJ 401. Pada mata kuliah Perekonomian Indonesia kali ini, saya akan membahas tentang kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan artikel CNBC Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026 menunjukkan gambaran yang masih cukup kuat dari sisi pertumbuhan, namun mulai menghadapi berbagai tekanan baik dari faktor global maupun domestik. Secara umum, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5%. Tetapi terdapat sejumlah indikator yang mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, di balik capaian tersebut mulai muncul sejumlah indikasi perlambatan ekonomi, baik yang bersumber dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika perdagangan internasional berpotensi menekan kinerja ekonomi nasional. Sementara itu dari sisi domestik, beberapa indikator menunjukkan mulai melemahnya aktivitas konsumsi dan daya beli masyarakat. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi masih terjaga, pemerintah dan pelaku ekonomi perlu mewaspadai berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi masih solid. Kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tercatat tumbuh 5,61% secara tahunan year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,87%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berkembang dan berada dalam jalur pertumbuhan yang positif. Kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data yang dikutip CNBC Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berlangsung dengan baik dan didukung oleh berbagai sektor produktif yang terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan ekonomi yang cukup kuat di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Kinerja ini juga mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, serta investasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Dengan demikian, perekonomian Indonesia pada awal tahun 2026 masih berada dalam jalur yang positif dan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang stabil. Pendorongan utama pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang tumbuh sangat tinggi mencapai 21,81%. Sektor akomodasi, hotel, restoran, serta makanan dan minuman yang tumbuh 13,14%, seiring meningkatan mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Namun demikian, pertumbuhan tersebut sebagai besar ditopang oleh faktor musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, dan pembagian tunjangan hari raya, dan belanja pemerintah. Oleh karena itu, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi masih perlu diuji pada kuartal berikutnya. Lalu ada inflasi masih terkendali tetapi mulai meningkat. Inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34%, naik dari 3,08% pada bulan sebelumnya. Walaupun terjadi kenaikan, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang target Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Kenaikan harga inflasi dipengaruhi oleh harga energi yang meningkat akibat konflik geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, naiknya biaya impor barang. Meskipun belum mengkhawatirkan, tren kenaikan inflasi menunjukkan bahwa tekanan harga mulai meningkat dan berpotensi mengurangi daya beli masyarakat apabila terus berlanjut. Rupiah mengalami tekanan besar. Salah satu indikator yang paling mendapat perhatian adalah nilai tukar rupiah. Sejak awal tahun, rupiah mengalami pelemahan sekitar 8,22% terhadap dolar Amerika Serikat dari
16.670 per dolar menjadi sekitar 18.040 per dolar. Bahkan pada Juni 2026, rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di sekitar 18.170 per dolar. Pelemahan rupiah disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, kenaikan suku bunga internasional, faktor domestik yang menurut ekonom core Indonesia menyumbang sekitar 60-70% tekanan terhadap rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis point mencapai 5,75%. Lalu ada pasar saham belum pulih sepenuhnya. Pada perdagangan hari ini, pada Jumat 31 Juli 2026 per pukul 10.41 WIB, indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau menguat 0,60% ke level 6.222. Dengan posisi tersebut, IHSG telah menguat 10,25% sepanjang Juli dan berpotensi mencatatkan penguatan bulanan pertamanya sejak awal 2026. Kondisi pasar Indonesia juga masih menghadapi tekanan meskipun IHSG mulai membaik pada Juli 2026. Secara keseluruhan, indeks masih turun sekitar 28,04% dibandingkan akhir tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar modal Indonesia, evaluasi MSCI terkait tata kelola pasar saham Indonesia, sentimen negatif akibat kondisi ekonomi global dan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Kepercayaan konsumen mulai menurun. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Juni 2026 turun menjadi 117,8 dari 127 pada Januari 2026. Meskipun masih berada di atas angka 100 yang berarti masyarakat masih optimis, tren penurunannya menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun masa depan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masyarakat mulai menggunakan lebih banyak pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemampuan menabung berkurang. Konsumsi masyarakat melambat. Pelambatan ekonomi juga terlibat dari sektor retail. Indeks penjualan real atau IPR pada Mei 2026 mengalami kontraksi sekitar 3,9% secara tahunan. Bahkan untuk Juni 2026 diperkirakan kontraksinya menjadi 4,4%. Padahal pada Januari 2026 penjualan retail masih tumbuh sekitar 5,7%. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah, masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, aktivitas konsumsi tidak sekuat awal tahun. Kondisi ketenagakerjaan masih menantang. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, terdapat 32.389 pekerja yang mengalami PHK. Meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa dunia usaha masih menghadapi ketekanan. Seperti Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbesar mencapai sekitar 20,77% dari total nasional. Kondisi ini menandakan bahwa beberapa sektor industri masih berada dalam fase penyesuaian dan efisiensi biaya. Energi masih sangat tinggi. Walaupun Pertamina telah menurunkan beberapa harga BBM non-subsidi pada Juli 2026, harga BBM masih jauh lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2025. Kenaikan harga energi ini memberikan tekanan terhadap biaya transportasi, logistik, dan produksi barang. Kesimpulan dari artikel itu, sejarah keseluruhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih berada dalam kondisi tumbuh dan relatif stabil, ditandai oleh pertumbuhan PDB sekitar 5% serta inflasi yang masih terkendali. Namun terdapat beberapa indikasi yang masih lemah yang perlu diwaspadai seperti melemahnya rupiah, turunnya kepercayaan konsumen, kontraksi penjualan retail, tingginya harga energi, serta tekanan pada pasar saham dan sektor ketenagakerjaan. Dengan demikian, kondisi ekonomi Indonesia dapat digambarkan sebagai masih bertumbuh tetapi menghadapi tantangan yang semakin besar. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pada semester kedua 2026 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, serta meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen. Demikian
paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.